Kamu pernah nggak sih ngerasa apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, ada aja komentar buruk dari orang lain? Misalnya kita ibu pekerja, kita udah atur sedemikian rupa supaya rumah terhandle, kerjaan terhandle, bisa bantu suami cari nafkah, tapi ada aja yang bilang, ih dia mah gila kerja, anaknya nggak diurus, memangnya dia nggak sayang ya dengan golden age anak-anak yang dia lewatkan. Padahal ibu pekerja ini udah mengatur sedemikian rupa sebisa dan sebermanfaat diri dia yang bisa dia lakukan. Atau kita sebagai ibu rumah tangga, padahal kita udah kerja non-stop, kerjaan rumah 24 jam, nggak ada habisnya. Tapi ada aja yang bilang, nggak bisa bantu suami, kerjaannya ngabisin duit suami aja, nggak ngapa-ngapain di rumah, ijazahnya nggak kepake, buat apa di rumah doang. Atau misalnya kita rajin belajar, kita rajin organisasi, rajin kerja part-time, tapi kita pergi pagi pulang malam. Terus ada aja nih yang komentar, kok nggak pernah bantuin orang tua, kok mahasiswa tapi pulangnya malam, entah itu dari tetangga atau dari keluarga kita sendiri. Atau kalau kita rajin di rumah, kita rajin berbakti, rajin bantu-bantu orang tua, rajin bantuin usaha-usaha orang tua. Terus kita dibilang, nggak mandiri banget sih jadi anak, kan udah lulus, kok masih belum dapat kerjaan, kok masih ngikutin ngekor orang tua. Pokoknya masih banyak hal lagi dari dinamika hidup kita yang dikomentarin sama orang lain. Nah, kamu jangan sedih ya atas semua yang mereka ucapkan terhadap kamu, karena isi kepala dan mulut manusia itu memang berbeda-beda, cara berpikir mereka memang berbeda-beda, dan cara mereka bereaksi terhadap hidup orang lain itu juga berbeda-beda. Yang kita perlu lakukan adalah tidak membiarkan lama-lama omongan itu hinggap di pikiran dan di hati kita, sehingga membuat kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat jadi terganggu dan membuat kita stres atas omongan-omongan mereka. Kan masih banyak senyuman ikhlas dari orang-orang yang mendukung kita, kata-kata motivasi dari orang-orang yang menyemangati kita, kata-kata penyemangat dari orang yang menyayangi kita. Masih banyak orang yang sayang dan mendukung kita. Jadi kita jangan fokus sama orang-orang yang gak mendukung kita. Jangan kita pikirin dan jangan kita hiraukan. Karena Rasulullah aja yang manusia paling sempurna itu masih banyak juga kok yang mau hujat, yang mau fitnah, yang gak suka, yang komen buruk, memfitnah, bahkan mau membunuh. Sampai sekarang aja ada aja tuh manusia-manusia yang masih menghina Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib bilang bahwa tidak perlu kita menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun, karena yang menyayangi kita tidak perlu penjelasan itu, dan yang membenci kita tidak percaya penjelasan kita. Jadi, kita fokus saja dengan hal-hal baik yang kita lakukan. Jangan hiraukan komentar negatif orang-orang, karena orang-orang tidak mengerti posisi kita. Cukup fokus pada orang yang menyayangi kita dan mendukung kita. Jadi kita harus bisa menerima dengan lapang dada cara kerja dunia, bahwa nggak bisa kita menyenangkan semua orang, karena itu hal yang mustahil. Kalau kita udah bisa menerima cara kerja dunia seperti itu, kita nggak akan pusing nih mikirin untuk menyenangkan orang lain, karena kesenangan orang lain beda-beda. Mau sampai kapan kita menyenangkan orang lain? Bahagiakan dirimu dengan orang-orang yang menyayangimu.